Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saya ajak kita untuk tundukkan kepala. Kita akan bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur buat pemeliharaan, pertolongan, penyertaan dari Tuhan yang luar biasa bagi kami umat Tuhan, bagi kami gerejamu. Sekarang waktunya kami akan mendengar firman-Mu. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, berkati firman-Mu, supaya kami beroleh kekuatan, penghiburan, nasihat, sehingga kami boleh menempuh jalan yang menuju kepada kehidupan, bukan kebinasaan. Terpujilah Tuhan. Hanya Tuhan yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak kita, sebelum kita menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus, mari kita membuka di dalam kitab Injil Matius. Pasalnya yang ke-7, kita akan melihat Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian terakhir dari khotbah Yesus di bukit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah Yesus di bukit adalah khotbah yang luar biasa. Ini khotbah yang begitu agung. Dan ini khotbah yang bertaraf tinggi. Ada banyak orang berpikir khotbah Yesus di bukit hanya sebuah standar ukuran untuk sebuah moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu ada banyak gereja, banyak orang yang menganggap khotbah Yesus di bukit tidak beda dengan khotbah-khotbah yang hari-hari ini banyak dikumandangkan di belakang mimbar. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Yesus di bukit bukan sekedar hanya menyampaikan standar moral dalam kehidupan sehari-hari. Tapi khotbah Yesus di bukit adalah sebuah gaya hidup dalam hidup pengiringan kita terhadap Kristus yang disertai ketaatan pada kedaulatan Allah, sehingga kita meneladani kehidupan Kristus. Itu adalah isi dari khotbah Yesus di bukit, supaya Bapak Ibu dan saya, gerejanya memiliki cara hidup yang benar, yang tunduk mutlak pada kedaulatan Allah, dan sungguh-sungguh meneladani Kristus, sehingga kita tidak hanya mengejar fenomena, kita tidak hanya mengejar tanda-tanda ajaib, mujizat. Semua itu bagian yang Tuhan berikan di dalam anugerahnya untuk Bapak Ibu dan saya, untuk gerejanya. Tetapi sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Allah, sebagai milik Kristus, Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Meneladani Kristus bukan hanya di dalam hal-hal yang bersifat mujizat, hal-hal yang bersifat ajaib, adikodrati, yang supranatural, tetapi bagaimana setiap hari kita menjalani kehidupan dengan mengasihi Allah, mengasihi sesama kita, dan kita taat kepada hukum Allah seperti Kristus taat kepada Bapaknya. Khotbah ini
Jemaat yang dikasihi Tuhan, diakhiri oleh Kristus dengan 4 peringatan yang masing-masing terdiri dari 2 pilihan yang sangat kontras. Kalau kita lihat ayat 13 dan 14, tadi kita sudah baca, ada 2 jalan dan ada 2 pintu. Ini yang saya sampaikan, bahwa ada 2 pilihan yang sangat kontras. Ada 2 jalan, ada 2 pintu. Itu Matius 7 ayat 13 dan 14. Sedangkan di dalam ayat 16 dan ayat 20 itu ada 2 pohon. Ada pohon yang baik dan ada pohon yang tidak baik. Bapak Ibu boleh baca sendiri ayatnya. Ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ya. Lalu ayat 21 sampai 23 itu ada 2 tuntutan, 2 pengklaiman. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, bukan orang yang sekedar berseru-seru, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu ada juga 2 pembangun. Mungkin bahasa sekarang 2 pemborong atau 2 arsitek, 2 pembangun, 2 orang yang membangun rumah. Dalam ayat 24 sampai 27. Yang satu disebut orang yang bijaksana, yang satu disebut orang yang bodoh. Yang disebut bijaksana dikontraskan dengan yang bodoh. Yang bodoh dikontraskan dengan yang bijaksana. Sebab yang bijaksana itu mendirikan rumahnya di atas batu, sedangkan yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kita kembali kepada pasal 7 ayat 13 dan 14. Pengikut Kristus bukanlah mereka yang hanya takjub kepada ajaran Kristus, tetapi harus menghidupi panggilan dengan komitmen melakukan pengajaran Kristus. Makanya dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dengan semua yang Kristus sudah khotbahkan, dan 4 atau 5 peringatan yang masing-masing terdiri dari 2 pilihan yang sangat kontras ini, ada 2 pintu, ada 2 jalan, ya, disebutkan pintu yang lebar dan sesak atau sempit. Lalu ada 2 jalan, jalan yang lebar, yang luas, dan jalan yang sempit. Ada 2 pohon, pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan dan menyangka selamat, tapi Tuhan berkata dan membantah, bukannya orang yang berseru-seru, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ada 2 pembangun yang membangun di atas batu bata dan membangun di atas pasir. Satu disebut bijaksana, satu disebut bodoh. Saudara, terhadap semua ini kita lihat ayat 28 dan 29. Yesus sungguh-sungguh dipuji
Dan banyak orang yang takjub kepada semua pengajaran Yesus, tetapi tidak memiliki komitmen untuk menghidupi apa yang mereka dengar, apa yang mereka sudah terima. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan saya? Mari kita introspeksi diri sebelum kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Jangan-jangan kita tidak beda dengan orang-orang Yahudi yang hanya takjub, yang hanya memuji dan berkata hebat khotbahnya. Wah, luar biasa kemasan yang dibuat di dalam penyampaian firman. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah taat menjalani panggilan kehidupan kita? Kita lihat ayat 28 dari Matius 7 ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kesan pendengar. Ini menarik sekali. Matius 7 ayat 28 dan 29 berkata demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya itu, dan setelah Yesus mengakhiri khotbah di bukit ini, dan setelah Yesus selesai menyampaikan semua pengajarannya, takjublah orang banyak itu. Heranlah orang banyak itu. Kagumlah orang banyak itu setelah mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ada banyak guru, ada banyak pengajar, tetapi mereka melihat kualitas bobot pengajarannya gak seperti yang Yesus sampaikan. Tetapi sayang, karena mereka hanya takjub, mereka hanya kagum, mereka hanya heran, tetapi tidak memiliki komitmen untuk menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak membawa pengajaran Kristus ini menjadi bagian dari hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, dari sekian banyak khotbah Yesus di bukit ini, dari begitu dalamnya khotbah Yesus di bukit ini, pagi ini dalam ibadah minggu ini, saya hanya ingin mengajak kita merenungkan ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, ada bagian lain di dalam Alkitab. Seseorang yang begitu kagum dengan pengajaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Dan orang ini sampai berkata, mungkin kalau Paulus melanjutkan khotbahnya, orang ini akan diyakinkan untuk mengikut Kristus. Sehingga orang ini tidak berani mendengarkan lagi dan berkata supaya Paulus berhenti. Sebab hampir saja dia meninggalkan apa yang dia percayai dan menjadi pengikut Kristus. Tapi pada masa itu dia lebih mementingkan memilih jalannya sendiri. Kita baca sebentar Bapak Ibu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26. Ya, kita akan melihat kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26. Saya akan membaca dengan cepat ya. Kisah Para Rasul pasal 26 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia.
Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu ini, kecuali benda-benda yang mati ini, kata Rasul Paulus. Saudara, situasi, kondisi yang dialami Paulus waktu itu mengingatkan saya percaya juga Bapak Ibu dan kita semua. Seringkali orang berkata, hebat ajaran Kristus, apalagi tentang kasihnya, tentang kemurahannya, tentang kuasanya. Tapi kalau harus jadi pengikut, tunggu dulu, sabar dulu. Sekarang belum waktunya. Lalu kapan? Tunggu nanti, kalau sudah mendekati ajal. Saudara, ada banyak orang yang salah dengan pikirannya, dengan cara hidupnya, dengan jalan hidupnya. Mereka berpikir apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Kristus khotbahkan, semuanya benar. Mereka takjub, mereka betul-betul mengaguminya. Tapi untuk menjadi pengikut, menjadi milik Kristus, banyak orang yang tidak siap, tidak mampu, dan tidak mau. Berapa banyak kita dengar, Allahmu itu hebat, Tuhanmu luar biasa, firmanmu itu kebenaran. Hanya terbatas dan hanya sebatas sampai pada pujian, kekaguman di mulut, dalam pikiran. Tetapi untuk berkomitmen menghidupi panggilan Kristus dan melakukan pengajaran Kristus, orang menolaknya. Dan banyak orang yang tidak siap, dan mereka lebih memilih jalannya sendiri, hidup di dalam kehendak pribadi dan mengesampingkan kehendak Allah. Karena itu ayatnya berkata, masuklah melalui pintu yang sesak. Karena pintu yang lebar dan jalan yang luas itu ternyata menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang ingin masuk melaluinya. Tahukah saudara siapakah pintu itu? Pintu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ini adalah sebuah metafora untuk Kristus. Karena Kristus adalah pintu yang akan membawa kita menjadi milik Allah ketika saudara masuk melalui pintu itu. Dan sesudah itu saudara harus hidup di dalam jalan yang benar. Saudara, jalan bagi pengikut Kristus adalah jalan yang sempit. Dikatakan di sini jalan yang sesak. Bukan jalan yang luas, bukan jalan yang lebar. Ada banyak orang menerima dan percaya Yesus adalah pintu. Berbeda dengan orang-orang yang tadi, yang hanya mengagumi tetapi tidak menerima Kristus secara pribadi. Sekarang ada banyak orang yang sudah masuk lewat pintu, menerima Kristus secara pribadi. Tetapi untuk berjalan di dalam jalan yang sempit, yang sesak, mereka akan berkata, pikir-pikir dulu.
Bila perlu, menikmati hidup dulu, baru nanti cari tahu apa artinya jalan yang sempit. Saudara, sadar atau tidak sadar, saudara mau atau tidak mau, sebagai pengikut Kristus, kita harus menempuh, masuk dan berjalan di dalam jalan yang sempit. Karena jelas dikatakan, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan ternyata jalan yang seperti ini banyak orang yang ingin masuk ke dalamnya dan lewat di sana. Sedangkan pintu yang sesak, pintu yang sempit, itulah yang membawa kita kepada kehidupan. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan, sesaklah jalan yang akan membawa saudara dan saya menuju kehidupan. Tapi sedikit orang yang mau melewatinya dan ada di sana. Percaya Yesus? Percaya. Mau ibadah? Mau. Memuji Tuhan? Oke. Baca firman? Kenapa enggak? Tapi mentaatinya, tunggu dulu. Ada banyak orang yang mengkonfrontasi firman Tuhan dengan akal dan pikirannya. Mereka tidak menundukkan kemauannya secara mutlak kepada kebenaran Allah. Saudara, jalan yang sempit atau jalan yang sesak ini artinya menggambarkan segala sesuatu yang serba terbatas. Tidak ada kebebasan. Ini jalan yang penuh tantangan. Ini jalan penderitaan. Jalan yang sempit, jalan yang sesak menggambarkan jalan yang mengikat kebebasan kita untuk mengikuti kehendak pribadi kita. Tetapi jalan yang sempit, jalan yang sesak, ini jalan yang membawa saudara dan saya, menuntut kita untuk taat, memiliki ketaatan. Dan saudara, ini adalah sebuah metafora atau gambaran bahwa mengikut Kristus itu harus betul-betul siap menyangkal diri, memikul salibnya, baru mengikut Kristus. Seperti khotbah yang disampaikan dalam minggu-minggu yang lalu. Karena itu ada baiknya Bapak Ibu juga kembali mendengarkannya, sehingga kita punya pemahaman yang jelas. Saudara, dengan pengajaran yang seperti ini, tidak banyak orang yang siap untuk menerimanya. Dan dengan jujur ada banyak orang yang akan menolaknya. Ini adalah khotbah yang mengejutkan orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan saya yakin hari ini pun banyak mengejutkan umat Tuhan. Karena berapa banyak di antara kita yang lebih percaya setelah kita dimerdekakan di dalam Kristus, kita menerima pembebasan, harusnya kita juga berhak untuk melakukan pilihan-pilihan yang sekalipun bertentangan dengan firman. Yang penting kita tetap ibadah, yang penting kita tetap setia. Semuanya harap dimaklumi. Tidak bisa. Khotbah Yesus ini sungguh mengejutkan orang-orang Yahudi pada masa itu. Orang-orang Yahudi, saya yakin mereka sudah menyangka mereka itu adalah umat Allah. Mereka ini milik Allah. Dan kita seringkali beranggapan sama. Kita ini tahu jalan menuju kepada sorga. Kita ini ngerti kalau kita sudah terima Kristus, kita pasti masuk sorga. Saudara, ternyata
ada jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan ada jalan yang menuju kepada kehidupan. Disebut jalan kebinasaan, menuju kepada kebinasaan, berarti ini jalan dosa. Makanya menuju maut, menuju kematian yang kekal. Sedangkan jalan kehidupan, ini adalah jalan pertobatan. Ini adalah jalan kekudusan. Jadi lewat khotbah ini, pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya hendak mengingatkan kita semuanya. Termasuk saya, tentunya yang pertama. Ketika saya mempersiapkan, ketika saya menggumuli, ketika saya mendoakan khotbah ini jelas yang utama dan pertama adalah untuk saya secara pribadi. Dan bagi kita semua, dan bagi siapapun yang nanti akan mendengarkan khotbah ini, kita sudah masuk lewat pintu yang benar. Tapi hati-hati dengan jalanmu. Jangan sampai jalan kita menuju kepada kebinasaan. Karena Alkitab berkata banyak orang yang masuk melaluinya. Artinya banyak orang yang sudah lewat pintu dengan benar, tetapi berjalan di dalam jalan yang salah. Karena itu, biarlah setiap kita sungguh-sungguh memiliki pandangan yang benar. Ada orang-orang yang sudah lewat pintu dengan salah, berjalan di dalam jalan yang salah. Tapi biarlah kita masuk lewat pintu yang benar dan berjalan di dalam jalan yang benar. Artinya anugerah keselamatan yang kita sudah terima, kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan lewat hidup sehari-hari kita, di mana kita tidak kompromi dengan dosa, di mana kita tidak melakukan kecemaran di dalam hidup, tetapi menjaga kita tetap hidup lahir baru, kita tetap menjadi ciptaan yang baru, kita tetap hidup di dalam pertobatan, kita menjaga kehidupan dalam kekudusan, dipisahkan dari dunia dan dipisahkan kepada Allah. Bagi banyak orang, mereka akan berkata, kita ini dianggap tidak waras, kita ini dianggap aneh, kita ini dianggap kuper, kita ini dianggap tidak modern, tidak moderat. Banyak orang berpikir ada banyak jalan kok menuju ke sorga. Jalan satu-satunya bukan Kristus. Tapi semua itu tidak benar. Saudara, jalan yang disangka orang menuju sorga ternyata menuju kebinasaan. Mengapa? Kita semua harus tahu bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah, tetapi tidak meniadakan tanggung jawab saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menghidupi anugerah itu di dalam kebenaran Allah. Makanya di dalam ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dan pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian,
pembuat kejahatan. Ada banyak orang berpikir dan menyangka kalau sudah sibuk di gereja, sibuk pelayanan ini, pelayanan itu, pasti Tuhan berkenan. Saudara, biarlah kita merenungkan semua ini. Kalau kita mengerjakan pelayanan, pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak menghidupi kekudusan dan pertobatan, kita tidak berjalan di dalam jalan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudara, percayalah, suatu hari Tuhan akan menolak kita. Karena itu Paulus berkata, jangan sampai aku yang menyampaikan, aku yang mengajar, aku yang sudah pelayanan, suatu hari aku ditolaknya. Karena itu sekarang ini yang harus aku lakukan. Aku melatih kehidupanku agar aku sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah secara mutlak. Tunduk dan taat. Itu adalah jalan kebenaran. Seperti Kristus taat sampai akhirnya, saudara dan saya juga harus taat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita merenungkan dan introspeksi diri. Sebagai milik Kristus, kita sudah masuk lewat pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya pintu kepada Bapa di sorga. Tetapi apakah setelah kita masuk lewat pintu ini, kita mengikuti petunjuk Kristus agar berjalan di dalam jalan yang sempit, jalan yang sesat, tetapi menuju kepada kehidupan? Atau kita memilih jalan kita sendiri dan seperti yang dipilih oleh banyak orang, mereka masuk lewat pintu yang benar, tapi berjalan di jalan yang luas, jalan yang lebar. Itu semua mewakili gaya kehidupan duniawi. Lebih lagi bagi mereka yang salah masuk lewat pintu yang harusnya mereka masuk. Lalu mereka berjalan dalam jalan-jalan kebinasaan, jalan-jalan yang gelap seperti yang dunia ajarkan. Mereka sungguh-sungguh terhilang dan mereka menanti kematian yang kekal. Kita patut bersyukur pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Mari kita datang dengan rendah hati. Biarlah pengorbanan Kristus mengingatkan kita. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti pengajaran Kristus dan mau belajar menjadi seperti Kristus. Bukan hanya takjub, bukan hanya kagum, bukan hanya mencari fenomena yang mendatangkan keuntungan-keuntungan seperti mujizat, berkat-berkat, dan hal-hal yang lain. Bapak Ibu jangan salah dengan saya, bukan berarti itu tidak berlaku. Bukan berarti Tuhan tidak membawa saudara untuk menerima dan mengalami semua itu. Alkitab harus dipandang dengan utuh. Tetapi ada yang lebih harus kita lihat. Wajah Kristus, bukan perbuatan tangannya. Dengan memandang kepada kekudusannya, memandang kepada kemuliaannya, maka berarti yang lain akan menjadi bagian kita. Termasuk perbuatan
tangan Tuhan. Puji Tuhan, ini yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat semuanya. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala untuk menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Bapa, layakkan dan kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biarlah darah dan tubuh-Mu menguduskan kami, melepaskan dan membebaskan kami, mengingatkan kami betapa jahatnya dan betapa berdosanya kami, tetapi penebusan Kristus itu nyata dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak menikmati persekutuan di dalam tubuh dan di dalam darah-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk mengangkat tinggi tubuh Kristus dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hosti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang menebus kami, yang mengampuni kami, yang melayakkan kami, yang membebaskan kami, yang menyembuhkan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Biarlah kita mengucap syukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Sekarang kita akan mengangkat tinggi darah Kristus dengan tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam anggur ini ada persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Oh terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang mengampuni kami, Allah yang menebus kami, Allah yang membebaskan kami, yang menyembuhkan kami. Kami percaya, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, apapun keadaan Bapak Ibu, apapun yang jemaat sedang alami, mari kita menyembah Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak diluhurkan dan diagungkan. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang terbaik, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu. Oh terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada akhir ibadah kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan kami. Biarlah Tuhan selalu berkenan akan apa yang kami kerjakan, akan apa yang kami perbuat. Karena kami selalu mengerjakan dan berbuat seperti kebenaran firman-Mu yang ajarkan dan tuntun kepada kami. Tuhan, inilah kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Pengampunan Tuhan nyata dan sempurna. Kami berdoa, biarlah kami selalu
hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, semuanya di dalam belas kasihan Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin menyukakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhir ibadah ini hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Biarlah berkat Allah Bapa, biarlah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Amin.